Halo teman-teman, selamat datang di channel kita hari ini, tentunya di program Jasuke. Jangan suka kepo. Di episode kali ini gue akan membahas tentang negara mana aja sih yang paling dianggap aman di dunia. Apakah negara yang aman dan nyaman itu ada? Atau nggak ada sama sekali? Well, semua negara itu ada ya. Dan lo akan menemukan jawabannya seiring dengan obrolan kita di episode ini. Anyway, ngomongin aman, gue tuh sebenarnya jadi inget teori yang dikemukakan sama psikolog asal Amerika Serikat yang bernama Abraham Maslow. Di dalam teori itu dia ngasih tahu kita bahwa manusia tuh cenderung punya kebutuhan yang fungsinya untuk mempertahankan hidup mereka. Dan teori ini disebut dengan teori hierarki atau teori segitiga Maslow. Di dalam segitiga itu, rasa aman adalah kebutuhan yang dicari atau dibutuhkan manusia setelah kebutuhan fisiologis mereka terpenuhi. Jadi bisa dibilang setelah kebutuhan primer manusia kayak makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal sudah terpenuhi, maka rasa aman adalah hal yang selanjutnya dicari dan dibutuhkan sama manusia. Nah, maka dari itu penting banget untuk kita tahu apakah kita sudah merasa aman gitu ya. Anyway, kebutuhan nomor 2 yang manusia butuhkan ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Dan salah satu yang bisa ngasih rasa aman itu adalah tempat di mana lo tinggal dan suasana seperti apa yang bisa lo jadikan tempat tinggal. Berkaitan dengan hal ini, Indeks Perdamaian Global atau Global Peace Index, kalau kita singkat jadi GPI, ini bikin kayak semacam peringkat untuk negara-negara mana aja yang dirasa paling aman di dunia dan juga tingkat bahayanya suatu negara. Dan peringkat yang dikeluarin sama GPI ini nggak main-main ya, karena kalau kita dengerin apa kata World Population Review, mereka bilang kalau GPI itu mengevaluasi setiap negara-negara di dunia dengan 23 indikator. Indikator-indikator itu meliputi jumlah konflik kekerasan internal dan eksternal, tingkat ketidakpercayaan, ketidakstabilan politik, potensi aksi teroris, jumlah pembunuhan di suatu negara, sampai tingkat pengeluaran atau pengerahan militer. Jadi bisa dibilang negara yang jarang banget atau nggak pernah sama sekali punya berita nyeremin tentang politik dan perang, bisa dibilang lolos masuk ke daftar negara teraman di dunia ini. Dan berikut adalah daftar yang bisa gue kasih tau ke lo tentang negara mana aja yang dianggap sebagai negara yang paling aman dan nyaman di dunia. Di urutan nomor 1 ada negara Islandia. Menurut GPI ini ya, negara Islandia ternyata jadi negara paling aman di dunia dengan posisi teratas dibanding negara-negara lainnya. Bahkan saking amannya, negara ini berhasil mempertahankan posisi tersebut selama 14 years ya, alias 14 tahun berturut-turut ya. Wow, super duper aman nih, gokil nih kayak. Bisa gak ya gue pindah ke sana ya? Ngimpi. Kenapa Islandia bisa begitu amannya? Karena di negara ini tingkat kriminalitasnya bisa dibilang rendah banget. Ya mungkin hal itu disebabkan juga dengan populasi negaranya yang tergolong sedikit ya, bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Terus juga Islandia tuh ternyata punya undang-undang kesetaraan, kebebasan beragama, dan upah yang setara antara pekerja cowok ataupun pekerja cewek. Jadi mungkin karena hal-hal yang demikian, menurut gue kayaknya warga Islandia tuh gak punya alasan untuk berbuat hal-hal yang kriminal gitu ya. Gimana menurut lo? Terus di urutan kedua ada Selandia Baru. Sama aja kayak Islandia, negara ini juga tingkat kriminalitasnya rendah banget. Walaupun begitu ya katanya sih kalau lo datang ke tempat-tempat wisatanya, lo juga harus hati-hati karena masih ada banyak tindakan pencurian di sana. Lanjut ke nomor urut 3, yaitu ada Irlandia. Ini akhiran belakangnya dia semua ya. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Dan by the way, baru tahun kemarin aja, tepatnya di tahun 2022, negara Irlandia ini naik ke posisi ketiga sebagai negara teraman di dunia. Karena melihat tingkat kriminalitas yang cukup rendah dan juga cuma ada sedikit ancaman kekerasan atau terorisme. Di nomor urut keempat ada Denmark. Karena menurut survei, Denmark tuh ternyata punya tingkat kesetaraan yang tinggi dan juga rasa tanggung jawab yang kuat untuk memenuhi kesejahteraan sosial. Nah, dua elemen ini ya, tingkat kesejahteraan dan rasa tanggung jawabnya bisa berkontribusi untuk memberikan perasaan aman dan bahagia untuk semua warga Denmark. Yang paling menggembirakan, di Denmark tuh ternyata
jarang banget ada yang korupsi cuy. Karena katanya Denmark itu memprioritaskan kejujuran dan kepercayaan dalam keseharian. Ya walaupun pajak penghasilan pribadinya cukup tinggi, tapi pajak itu ternyata dialirin untuk mendanai program sosial. Dan dari pajak itu setiap orang bakal mendapatkan layanan dan fasilitas yang membantu mereka untuk ngejalanin hidup yang nyaman. Wow, gokil ya. Faktanya nih ya, lo bisa tengok akses pendidikan yang tinggi dan perawatan kesehatan di Denmark tuh gratis cuy, alias tanpa biaya tambahan apapun. Dan bahkan kalau ada manula di sana, pemerintah tuh menyediakan perawat rumah untuk ngurusin manulanya. Wow. Aku bermimpi Indonesia bisa seperti itu. Nomor urut 5 ada Austria. Di negara ini kejahatan yang tergolong serius tuh bisa dibilang jarang banget. Terus juga Austria bisa dibilang terhindar dari tindakan terorisme sejak beberapa tahun terakhir. Kemudian di nomor urut ke-6 ada negara kelahiran Cristiano Ronaldo, yaitu Portugal. Di negara ini polisi-polisinya tuh pada bersenjata. Tapi walaupun begitu, hal ini yang bikin Portugal yang bikin tingkat kriminalitas di sana tuh makin menurun. Dan Portugal secara konsisten terus masuk untuk ngisi daftar negara teraman di dunia di antara negara-negara terbaik lainnya. Hal ini dijalanin gak lain untuk menikmati hidup masa pensiun yang asik karena tingkat keamanan yang tinggi cuy. Negara teraman nomor 7 ada Slovenia. Negara ini bisa dibilang tingkat keamanan itu bagus banget. Baik itu dari segi keamanan perjalanan, resiko medis, dan juga keselamatan lainnya. Dan info tambahan buat lo juga, sekarang ini Slovenia tuh lagi fokus untuk meningkatkan kualitas hidup di banyak bidang. Gokil ya. Nomor urut ke-8 ada Republik Ceko. Ya, bukan Republik Indonesia. Hal gembira tentang negara ini adalah karena tingkat kriminalitas di sana tuh makin tahun makin turun cuy, dengan angka yang cukup signifikan. Insiden kayak semacam terorisme dan bencana alam di Ceko tuh bisa dibilang juga cukup rendah. Terus juga rumah sakit yang ada di Ceko tuh bersih-bersih dengan sistem asuransi kesehatan yang dikelola sama negara. Jadinya bisa dibilang tarif berobat tuh murah bin meriah. Asoy. Di urutan nomor 9, negara teraman di dunia ternyata adalah negara tetangga kita, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Singapura. Mungkin buat lo yang pernah main atau berlibur ke Singapura, boleh nih komen di bawah untuk cerita tentang sebetulnya bagaimana sih tentang amannya Singapura ini. Apakah betul-betul aman atau kalian pernah mengalami tindakan kriminal di sana? Coba komen di bawah. Yang jelas menurut GPI di tahun 2022, tingkat kejahatan di Singapura itu sangat rendah. Mungkin kenapa bisa serendah itu karena di Singapura kejahatan sekecil apapun bisa mendapatkan hukuman yang sangat berat. Apalagi kejahatan besar ya udah pasti lebih berat ya pastinya. Kemudian nomor urut 10 masih dari negara Asia juga nih, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jepang. Sama kayak Islandia, negara Jepang ternyata udah ada di peringkat 10 selama 14 tahun berturut-turut. Ya, jadi juara bertahan dalam konteks negara teraman ya. Anyway, hal itu didapat Jepang karena memang tingkat kriminalitas di sana tuh rendah banget. Terus konflik internalnya juga walaupun ada itu sangat minim cuy. Dan juga kerusuhan politik di sana malah hampir nggak ada ya. Dan itulah kenapa akhirnya Jepang dicap sebagai negara teraman di dunia menurut versinya GPI. Anyway, nggak lupa juga sama negara kita tercinta yaitu Indonesia. Ternyata berdasarkan GPI tahun 2022, Indonesia masuk ke dalam 50 besar dalam daftar negara teraman di dunia. Tepatnya berada di nomor urut 47 dan semoga semakin tahun Indonesia makin naik peringkat amannya ya. Dan mungkin bisa jadi masuk urutan 10 besar nantinya, amin ya Allah, amin. Kalau menurut gue sih kayaknya kita perlu bekerja keras untuk hal itu. Mari kita bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke? Segitu aja dari gue di episode Jasuke kali ini. Adakah dari kalian yang ingin berkomentar? Silakan bebas komentar di bawah. Oke, sampai ketemu di episode Jasuke berikutnya. Dah.